تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sesungguhnya sebenar-benar hadis, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang dibuat-buat dalam urusan agama itulah yang namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, adalah Khalifah bin Abdul Malik, adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan telah menaklukkan banyak negeri-negeri di berbagai penjuru bumi. Lalu dia menjadikannya sebagai daulah Islamiyah pada masanya. Imam Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tarikh Ad-Dimashqi menyebutkan detik-detik akhir kehidupan sang khalifah. Ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan beliau sakit menjelang kematiannya, beliau ditanya, "Apa yang Anda rasakan, wahai Amirul Mukminin?" Maka dia pun berkata, "Sungguh aku mendapatkan diriku seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-94. Allah mengatakan, walaqad ji'tumuna furada, dan sungguh kalian akan menghadap kepada kami sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana ketika pertama kali dulu kami menciptakan kalian. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, dan kalian akan tinggalkan di belakang kalian, yaitu di dunia ini, apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Lalu beliau mensifatkan kenikmatan dunia dengan berkata, "Sungguh betapapun panjangnya kenikmatan di dunia ini, tetap saja dia itu singkat. Dan betapapun besarnya kenikmatan dunia ini, tetap saja dia itu hina." Saudara kaum muslimin, jadi khalifah ini memiliki kekuasaan memenuhi bumi bagian timur dan barat. Saudara kaum muslimin, namun inilah akhir dari kehidupan beliau yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah yaitu dalam kitab Tarikh Ad-Dimashqi. Saudara kaum muslimin, apa yang dialami oleh khalifah ini adalah mewakili semua insan, bahwasanya setiap manusia dia akan kembali menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Bermula dari sejak seseorang menemui ajalnya, maka ketika itu keluarga, teman, dan sebagian hartanya akan mengantarkannya
ke tempat di mana dia akan dikuburkan. Keluarga yang disayanginya tak satu pun sudi mau menyertainya. Saudara kaum muslimin, mereka juga tidak ingin bila jenazahnya tinggal lama-lama bersama mereka. Meskipun dahulu di dunia dia telah bekerja, dia telah mencari nafkah, dia telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada mereka. Saudara kaum muslimin, harta yang dulu dikumpulkannya itu akan ditinggalkan untuk ahli warisnya. Sebagaimana dahulu dia terlahir ke dunia tidak membawa apa-apa, maka begitu pula ketika dia akan masuk ke liang lahat, saudara kaum muslimin, tidak ada yang tersisa. Jabatan yang diembannya pun akan siap digantikan oleh orang lain. Tidak ada yang tersisa kecuali tanggung jawab yang akan dilaporkan kelak di hari kiamat. Saudara kaum muslimin, setinggi apapun jabatan seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang, dikala mati dia pasti akan sendiri. Lihat Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Saudara kaum muslimin, kekayaannya hampir memenuhi bumi. Tidak ada satupun di kota kita ini yang menyamai kekayaan beliau. Tetapi beliau sadar beliau akan kembali sendiri. Saudara kaum muslimin, tidak ada lagi karyawan, tidak ada lagi bawahan. Allah menegaskan dalam ayat ini, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kalian akan tinggalkan di belakang kalian, yaitu di dunia ini, apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Saudara kaum muslimin, pernahkah kita bayangkan bagaimana kelak kita akan menjalani hari-hari kita ketika kita berada di alam kubur, sendirian di tempat yang sepi dan gelap, terkurung di dalam liang lahat hingga hari kiamat. Duhai, betapa banyak insan yang terasing di kegelapan kuburan. Dia hanya berkawan siksa dan amal buruknya sewaktu di dunia. Bayangkan saudara kaum muslimin, hidup tanpa persediaan makanan, tidak ada cahaya, ruangan yang sempit dan sulit untuk bergerak, bahkan untuk sekedar bernapas sekalipun. Tidak ada hiburan, yang ada hanya siksa dan kepedihan. Betapa banyak manusia yang ingin keluar dari tempat yang sempit itu. Hidup kembali, bukan untuk melanjutkan bersenang-senang, bukan, tetapi untuk dia bisa beramal soleh yang dahulu pernah dia remehkan, yang dahulu pernah dia undur-undur, yang dahulu pernah dia tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala, saudara kaum muslimin, namun sayang semuanya itu hanyalah yaitu hayalan belaka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-100, Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu, sampai manakala kedatangan salah seorang dari mereka kematian, qala rabbirji'uni, dia pun berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku untuk hidup lagi ke dunia. Saudara kaum muslimin, untuk apa dia minta hidup lagi ke dunia? Apakah untuk menyempurnakan bangunan rumahnya yang hampir sebentar saja jadi? Atau apakah untuk menikahkan putrinya yang baru saja lulus kuliahnya? Saudara kaum muslimin, lanjutan ayat menegaskan, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal soleh yang dahulu pernah aku tinggalkan. Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sekedar ucapan yang dia ucapkan semata. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh, ada tembok sampai hari diberbangkit. Jadi saudara kaum muslimin, ada pembatas abadi antara dirinya dengan dunia yang tak mungkin untuk bisa kembali lagi. Dan ada batas penantian hingga hari ketika dia dibangkitkan. Saudara kaum muslimin, salah seorang ulama salaf bernama Hatim Al-Asam, beliau memiliki resep yang jitu untuk bisa menghilangkan kesepian di dalam kubur, untuk bisa menghilangkan keterasingan di tempat yang sempit ini. Simak apa yang dikatakan oleh beliau. Beliau mengatakan, aku perhatikan setiap manusia, ternyata mereka memiliki kekasih. Ternyata mereka memiliki kekasih.
Namun ketika dia masuk ke liang lahat, satu pun kekasihnya tidak ada yang mau menemani dirinya. Maka aku jadikan amal soleh itu sebagai kekasih diriku, agar nanti dia mau menemaniku di dalam kuburku. Masya Allah, subhanallah. Saudara kaum muslimin, betapa cerdasnya orang ini. Betapa beliau memahami benar akan sabda Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan yatba'ul mayyita salasatun, akan mengikuti mayit itu 3 perkara. Bayarji'u usnani wa yabqa wahidun, namun akan kembali meninggalkannya 2 perkara, dan akan setia menemaninya 1 perkara. Yatba'u ahlu wa maluhu wa amaluh, akan mengiringnya keluarganya, hartanya dan amalnya. Bayarji'u ahlu wa maluh, namun keluarga dan hartanya akan meninggalkan dia. Wa yabqa amaluh, dan akan setia menemaninya amal perbuatannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka harus ada perhatian kita untuk amal soleh ini, karena inilah satu-satunya yang akan setia menemani kita. Saudara kaum muslimin, gunakan waktu kita dan sisa umur kita untuk perbanyak amal soleh. Di dunia ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Saudara kaum muslimin, jangan sampai ada satupun amal kebajikan kecuali kita hadir di situ. Jangan sampai ada satupun taman-taman ketaatan kecuali kita hadir di situ dan memetik sebanyak-banyaknya buahnya. Saudara kaum muslimin, kalau waktu kita terbatas, mungkin karena sakit, karena umur habis, jangan sekali-kali kita luput dari ketaatan atau amal soleh yang paling besar. Karena amal soleh itu banyak, namun kita perhatikan yang terbesar. Saudara kaum muslimin, amal soleh yang terbesar jangan sampai kita luput. Yang pertama, amal soleh yang paling besar di atas muka bumi ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabit. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Fid dunya wal akhirah, janji Allah, di dunia ini dan juga di akhirat. Kata para ulama, perkataan yang teguh di sini adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dengan bertauhid dia akan teguh, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Nabi membaca ayat ini ketika beliau telah menceritakan tentang perjalanan ruh orang yang beriman. Saudara kaum muslimin, orang yang beriman, dia dikatakan kepadanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Dengan mudah dia menjawab, Allah Tuhanku, Muhammad SAW nabiku, dan Islam adalah agamaku. Saudara kaum muslimin, lalu diperlihatkan tempatnya, dan dia pun ingin ke tempat tersebut. Namun dikatakan kepadanya, tenanglah, tidurlah engkau di dalam kuburmu seperti tidurnya seorang pengantin. Masya Allah. Saudara kaum muslimin, kalau di dunia orang menjadi pengantin itu jangka waktu bulan. Saudara kaum muslimin, di kubur seseorang akan menjadi pengantin sampai hari dibangkitkan. Yang kedua dari amal soleh tersebut adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat heran, adakah orang enggan masuk surga ya Rasulullah? Nabi mengatakan, orang yang mentaatiku dia akan masuk surga. Namun orang yang bermaksiat kepadaku, maka dia adalah orang yang enggan masuk surga. Jadi saudara kaum muslimin, harus ada perhatian terhadap sunnah. Inilah amalan terbesar setelah kita mentauhidkan Allah. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan, as-sunnatu mislu safinatin Nuh. Sunnah ini ibarat perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang ikut di atas bahtera kapal Nabi Nuh ini pasti selamat dia. Wa man takhallafa anha gharik. Namun siapa yang tidak mau menumpanginya pasti dia akan tenggelam. Tenggelam di dunia, hancur dunia dan akhirat, terlebih lagi di dalam kuburnya. Makanya Nabi mengatakan apa? Begitu dia ditanya, siapa Tuhanmu? Orang yang mentauhidkan Allah, dia akan mudah menjawab, Allah Tuhanku. Siapa nabimu? Orang yang mengikuti sunnah, dia akan mudah menjawab, Muhammad nabiku.
Apa agamamu? Orang yang beragama berdasarkan dalil, bukan berdasarkan kelompok, fanatik, ta'assub, kelembagaan ataupun tetapi dia beragama dengan dalil, akan mudah menjawab Islam adalah agamaku. Saudara kaum muslimin, yang ketiga, hendaknya kita mengambil bagian yang banyak dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau berpesan kepada kita, qul idza mata banu adam in qata anhu amaluh. Apabila anak manusia itu mati, terputus sudah semua amalnya. Tidak ada sudah kesempatan dia untuk beramal. Kecuali 3 kata Nabi. Apa itu? Shadaqatun jariyah. Pahala yang akan terus mengalir. Sedekah yang akan terus mengalir pahalanya. Orang yang membangun bor air, membangun langgar, surau, musola, tempat-tempat ibadah orang-orang muslim. Atau orang yang membangun masjid. Saudara kaum muslim, tidakkah kita membayangkan orang yang pertama kali membangun masjid ini, setiap dari kita dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala kita. Untuk hari ini, bagaimana lagi dengan besok? Bagaimana lagi dengan pahala dia kemarin? Bagaimana lagi sejak dahulu? Akan terus mengalir pahala dia hingga kelak hari kiamat. Saudara kaum muslimin, kemudian Nabi SAW mengatakan ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan raqatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Saudara kaum muslimin, kita mengajarkan amalan yang sunnah saja seperti ini pahalanya. Bagaimana kalau yang kita ajarkan itu adalah amalan yang wajib? Saudara kaum muslimin, maka kita harus ikut dalam penyebaran ilmu agama Allah SWT. Kemudian yang ketiga kata Nabi, anak soleh yang akan mendoakannya. Nabi kita SAW menyebutkan penghuni kubur akan terus tinggi derajatnya, terus bertingkat sampai pemilik kubur itu sendiri heran, siapa yang beramal ini? Dia merasa tidak pernah melakukan amal setinggi ini derajatnya, sampai dia bertanya, ay Rabb, wahai Tuanku, dari mana ini semua? Apa kata Nabi kita SAW? Waladuka istaghfaralaka. Anakmu telah memohonkan ampun untukmu. Masya Allah. Seorang anak tidak akan soleh kecuali kita ajarkan mereka Al-Quran Sunnah. Pilihkan bagi mereka pendidikan-pendidikan yang bagus. Saudara kaum muslimin, bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang datang dengan pakaian yang aromanya wangi, pakaiannya bagus, wajahnya sangat indah. Saking indahnya penghuni kubur ini berheran bertanya, siapa engkau? Wajahmu benar-benar membawa keindahan. Orang itu mengatakan, ana amaluka soleh, akulah amal solehmu. Ya, wallahi kunta wallahi sarian bi taatillah. Dulu di dunia engkau demi Allah sangat cepat berbuat taat kepada Allah dan lambat dari bermaksiat kepada Allah. Fajazakallahu khairan. Allah akan membalasmu dengan kebaikan. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Maka saudara kaum muslimin, terakhir kita dengar apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah an-Nihayah. Beliau membawakan ungkapan seorang penyair di mana beliau mengatakan, waladatka ummuka bakian mustasrikhan. Ibumu telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis berteriak kencang. Wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Sementara manusia di sekelilingmu mereka tertawa gembira ria menyambut kelahiranmu. Fahris li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menjaga dirimu agar manakala manusia menangisimu di hari kematianmu, dahikon masruran, engkau justru tertawa dan gembira ria. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzana bi ta'atika wa la tuzillana bi ma'siyatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.